Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Di video kali ini, gue akan analisis One Piece chapter 1112. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Nah, kalian bisa komen juga kalau ada momen-momen menarik yang gue terlewat. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, seperti biasa, kita akan mulai dari cover story dulu ya. Di sini kita bisa lihat Yamato menerima senbetsu atau dalam bahasa Indonesia artinya uang perpisahan untuk seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Kalau kita baca deskripsinya, sepertinya uang tersebut digunakan Yamato untuk melakukan ziarah ke kuil-kuil yang ada di Wano. Nah, karena pedang Susui berada di salah satu kuil, mungkin aja di cover story berikutnya kita bisa dapat cerita lebih detail atau sejarah soal Susui yang menurut gua menarik banget. Apakah mungkin kita bisa tahu sejarah pedang Susui milik Nasjuro? Oke, lanjut ke inti cerita ya. Fokus utama pada chapter ini adalah kita bisa melihat Marcus Mars menemukan Denden Mushi yang akan menyiarkan misteri yang ingin diungkapkan oleh Vegapunk. Kalau kalian perhatiin, Mars dan Denden Mushi tersebut melihat ke arah yang sama, seolah-olah Denden Mushi itu akan menyiarkan apa yang ada di depannya. Nah, hal yang cukup menarik di sini adalah kalau kalian perhatiin, kita bisa mendengar suara gelembung di ruangan tersebut. Karena suara gelembung ini jadi muncul teori atau clue yang bisa kita gunakan untuk berasumsi nih kira-kira apa yang akan diungkapkan oleh Vegapunk. Apakah mungkin suara gelembung tersebut berasal dari gelembung kenangan atau memori Kuma? Kuma memberikan kenangannya kepada Vegapunk untuk disiarkan ke seluruh dunia agar orang-orang bisa mengetahui kejahatan pemerintah terutama pada insiden di God Valley. Hal tersebut mungkin bisa dilakukan karena menurut Vegapunk kekuatan Kuma sendiri bisa mentransfer kenangan secara wireless. Nah, tapi ada kemungkinan lain nih. Bisa aja Denden Mushi yang dilihat Mars itu merupakan jebakan dari Vegapunk. Jadi sumber siaran aslinya bukan berada di Egghead. Oh ya, fun fact, Denden Mushi yang digunakan oleh Vegapunk mirip dengan Denden Mushi yang digunakan oleh Uta pada film Red untuk menyiarkan lagunya ke seluruh dunia. Oke, lanjut ke panel berikutnya ya. Di sini kita bisa melihat Luffy kehilangan kekuatan Gear 5-nya karena kehabisan tenaga. Kalau kita perhatiin, Luffy bisa menggunakan Gear 5 ini lebih dari 9 menit. Hal ini dikarenakan Luffy mengaktifkan Gear 5 ketika menghadapi Kizaru dan Saturn sebelum siaran Vegapunk dimulai. Nah, siaran Vegapunk sendiri sudah berjalan selama 9 menit. Lalu di panel berikutnya, seperti biasa ketika kehabisan energi, Luffy selalu membutuhkan makanan terutama daging untuk memulihkan energinya. Kali ini Luffy bisa memulihkan energinya lebih cepat berkat Hakar atau daging hiu fermentasi yang berasal dari Islandia. Memakan daging adalah hal yang selalu dilakukan Luffy ketika kehabisan energi. Beberapa contohnya adalah ketika di Egghead dan ketika di Impel Down. Nah, hal yang menarik di sini, daging dalam bahasa Jepang ditulis sebagai Niku yang merupakan permainan kata dari kata Nika. Nika memakan Niku untuk mendapatkan energinya kembali. Nah, selain itu, hal menarik lainnya adalah kalau kalian perhatiin, kita bisa melihat pola reaksi yang sama pada Luffy dan Saturn ketika mereka berhasil pulih. Apakah mungkin kekuatan pemulihan Luffy dan Saturn ini berhubungan? Nah, lanjut ngomong-ngomong soal Saturn, di panel selanjutnya kita juga bisa melihat dia memanjat ke Labo Face untuk menyerang Sunny, Usopp, dan Straw Hats lainnya. Yang cukup menarik di sini adalah banyak yang berteori nih bahwa Oda melakukan foreshadow pada baju Luffy ketika masih kecil untuk menggambarkan ending dari Egghead ini. Baju Luffy bertuliskan Tamago Jiken yang artinya Egg Incident. Kita juga bisa melihat gambar telur retak dan ayam mati di sana. Apakah mungkin telur retak di sini memberi clue kalau Luffy akan menghancurkan Egghead dan ayam mati akan mewakili Saturn? Mungkinkah Luffy akan menggunakan Bajrang Stem untuk membunuh Saturn untuk melindungi Sunny, Usopp, dan Straw Hats lainnya? Selain itu, karena Vega Force 1 sudah hancur, mungkin Iron Giant yang akan menggantikannya. Iron Giant akan membawa Sunny terbang untuk lolos dari Egghead yang akan dihancurkan Luffy. Oke, lanjut, setelah pulih, Luffy terlihat menyerang War Fury menggunakan teknik Rekrock. Tapi sayangnya, teknik ini nggak bikin War Fury kesakitan sedikit pun, justru tangan Luffy yang merasakan sakit. Kita bisa berasumsi di sini mungkin War Fury merupakan Gorosei dengan kekuatan fisik terkuat, bahkan jauh lebih kuat daripada Kaido. Karena jika kita bandingin dengan Gorosei lainnya seperti Saturn masih bisa terluka ketika diserang oleh Luffy dan juga Kuma. Nah, ngomong-ngomong kekuatan Gorosei, pada chapter ini kita juga bisa melihat Jupiter mengeluarkan teknik angin yang bisa menyedot musuhnya dengan sangat keras. Fun fact, planet Jupiter di dunia nyata juga terkenal dengan anginnya yang sangat kuat. Mata dari planet Jupiter sendiri disebut sebagai badai raksasa. Nah, selanjutnya sebenarnya gue mau kasih apresiasi banget buat Franky pada arc ini. Pada chapter ini kita bisa
melihat Franky berhasil mengalahkan Vice Admiral Red King hanya dengan satu serangan. Padahal Red King ini sebelumnya berhasil mengalahkan seekor Sea King raksasa yang lebih besar dari Oars. Selain itu, pada chapter-chapter sebelumnya, kita juga bisa melihat Franky menyelamatkan Luffy hingga dipuji Saturn. Lalu, kita juga bisa melihat Franky menyerang Kizaru serta menyerang Saturn dengan Radical Beam. Jadi Franky lumayan GG lah pada arc ini. Untuk menutup analisis pada chapter ini, seperti biasa, gue akan merangkum posisi akhir dari setiap karakter ya. Nasjuro ada di depan kapal Elbaf untuk menghentikan pelarian. Sanji juga sedang menuju ke tempat itu. Untuk Saturn, dia berada di Labo Face untuk menghentikan Sunny kabur. Zoro dan Jinbe seharusnya menuju lokasi Usopp untuk kabur bersama Sunny. Mars berada di dalam Pang Records untuk menghentikan penyiaran. Luffy bersama Dory dan Brogy masih menghadapi Mercury dan juga Jupiter. Nah terakhir, kita belum tahu nih posisi Van Ogre, Devon, Caribou ada di mana. Bagaimana menurut kalian tentang analisis dan teori-teori pada chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.